Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyan, mahasiswa Universitas Subang, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, dengan NPM D1A2100002. Di sini saya akan membahas hasil resumen saya tentang buku Pendidikan Pancasila yang dikarang oleh Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Di dalam buku ini memiliki 10 bab. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Poin A, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. 1. Landasan pendidikan Pancasila yang di dalamnya memuat landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. 2. Tujuan pendidikan Pancasila yang di dalamnya memuat tujuan nasional, tujuan pendidikan, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang ketiga, misi dan visi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Yang keempat, kompetensi pendidikan Pancasila. Yang kelima, dasar substansi kajian pendidikan Pancasila. Yang keenam, metodologi pembelajaran pendidikan Pancasila. Poin B, rumusan Pancasila. 1. Rumusan Pancasila secara etimologis. 2. Rumusan Pancasila secara terminologis. 3. Rumusan Pancasila secara historis. 4. Rumusan Pancasila secara sosiofilosofis. Dan yang kelima, tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Poin A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila pra-kemerdekaan. 2. Pancasila era kemerdekaan. 3. Pancasila era Orde Lama. 4. Pancasila era Orde Baru. 5. Pancasila era Reformasi. Poin B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. 1. Sejarah lambang negara. 2. Pengertian lambang negara. 3. Bentuk lambang negara. 4. Penggunaan lambang negara. Dan 5. Larangan penggunaan lambang negara. Poin C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU strip 10 2012. 1. Pokok perkara. 2. Pendapat ahli. 3. Pendapat Mahkamah Konstitusi. 4. Putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin A. Pengertian Pancasila. Poin B. Pengertian Pancasila sebagai sistem Pancasila yang di dalamnya memuat 1. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. 2. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. 3. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Poin C. Konsep dasar filsafat Pancasila. Poin D. Landasan filsafat Pancasila yang di dalamnya terdapat 1. Landasan ontologis Pancasila. 2. Landasan epistemologis. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Poin A. Pengertian nilai, etika, dan norma. 1. Pengertian nilai. 2. Pengertian etika. 3. Pengertian norma. 4. Hubungan nilai, norma, dan moral. 5. Hubungan nilai, norma, dan sanksi. Poin B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Poin A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Poin B. Isi materi muatan sila-sila dalam Pancasila. 1. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin C. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. 1. Korelasi Pancasila dengan agama. 2. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam materi muatan sila-sila Pancasila. Bab 6.
Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Poin A. Pengertian ideologi. Poin B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Poin C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Poin D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Poin E. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU strip 10/2013. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Poin A. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Poin B. Konsep demokrasi yang dalamnya memuat 1. Pengertian demokrasi Pancasila. 2. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 3. Penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Poin A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Poin B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. Poin C. Macam-macam hak asasi manusia. Poin D. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Poin A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Poin B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Poin C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Poin D. Hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Poin E. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Poin F. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Poin G. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin A. Pengertian paradigma. Poin B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Poin C. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Poin D. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Poin E. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi.